Cara menghadapi orang tidak suka atau membenci kita. Mengetahui seseorang tidak suka pada kita memang tidak nyaman. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang kamu temui setiap hari. Meski kita tidak ingin bertengkar dengan mereka, orang-orang seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan, terutama jika apa yang dia lakukan sudah membuatmu mengalami kerugian. Berikut cara menghadapi orang yang tidak suka pada kita. 1. Tetap bersikap tenang. Menghadapi orang yang tidak menyukai kita janganlah dengan cara emosi. Walau kebanyakan orang akan langsung terpancing emosi jika ada yang mencari gara-gara dengan kita terlebih dahulu. Cara yang ampuh dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita adalah bersikap tenang tidak emosi. Meski emosi adalah reaksi yang wajar, namun hal ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Sebaliknya, emosi justru hanya akan membuat keadaan yang sudah buruk menjadi lebih parah. Jadi sikapi dengan tenang saja jika perlu abaikan saja, apabila itu memang tidak benar adanya. Biasanya orang yang tidak suka kepada kita melakukan sesuatu hal kepada kita, dan kita menyikapinya hanya tenang mengamati, malah dia yang akan merasa gagal, bahwa misinya tidak selesai. 2. Menjauhlah darinya. Menjauhi orang yang tidak menyukai kita menjadi pilihan terbaik. Menjauhi bukan berarti kamu memang salah atau takut kepada dia, namun, menjauh untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya pertengkaran atau perselisihan. Perlu diingat bahwa menjauh bukan berarti menghindar atau tidak berani menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kita hanya perlu memilih untuk tidak terlibat dengan orang-orang yang mempunyai energi negatif. Tidak perlu merasa takut dengan mereka jika kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang benar dan tidak merugikan orang lain. Hidup di antara orang yang membenci kita itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Justru hal itu bisa membuat kita selalu merasa sakit hati. Jadi lebih baik fokus membuat diri kita semakin baik dan maju saja. 3. Cari tahu alasannya. Mencari tahu alasan mengapa orang itu tidak menyukai kita mungkin menjadi salah satu cara kita untuk memperbaiki diri. Dengan mencari tahu alasan mengapa orang tersebut tidak menyukai kita, kita akan lebih tahu apakah kita pernah melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang membuatnya tersinggung. Kadang kita lupa tanpa sengaja telah melukai orang lain. Karena rasa tidak menyukai seseorang tidak akan muncul begitu saja, pasti memiliki beberapa alasan. Jika ternyata kamu punya kesalahan, maka kamu harus meminta maaf padanya dan mengakhiri masalah. Jika ternyata kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, itu berarti ada yang salah dengan orang tersebut. Jadi kamu cukup fokus membuat dirimu semakin lebih baik saja. 4. Ajak bicara baik-baik. Daripada sibuk mencari cara untuk balas dendam padanya, ada baiknya kalau kamu mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menyelesaikan masalah di sini kamu tidak beradu argumen apalagi sampai menggunakan kekerasan. Sebaliknya, ajak dia bicara baik-baik. Katakan dengan jujur bahwa kamu tidak nyaman dengan sikapnya. Kamu juga bisa bertanya, apa sebabnya dia bersikap buruk kepadamu, dan jangan lupa cari solusi agar masalah atau kesalahpahaman yang muncul tidak berlarut-larut. Dan jangan melakukan pembicaraan ini dengan rasa penuh emosi namun dengan bersikap tenang. 5. Jangan meniru apa yang dia lakukan. Ketika kamu menghadapi orang yang tidak menyukaimu salah satunya adalah jangan meniru apa yang dia lakukan. Jangan terpancing akan perilakunya. Tetaplah berperilaku seperti biasanya. Tunjukkan selalu kamu adalah orang yang jauh lebih baik dari dia. Lebih baik tidak mengikuti permainnya, jika kamu terpancing dalam permainannya, maka itu akan membuat dia senang seolah apa yang dikatakan tentang kamu adalah benar. Tetaplah fokus mengasah diri dan menjadi luar biasa. 6. Meningkatkan rasa percaya diri. Terkadang, ketika kita mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak menyukai kita, secara otomatis kita menjadi cukup sedih, kecewa, dan overthinking. Namun sebenarnya kita tidak boleh larut dalam kesedihan itu. Sebab kita hanya bisa mengontrol diri dan perasaan yang kita rasakan sendiri. Jadi, jika kita memang meyakini bahwa kita tidak melakukan sesuatu hal yang salah, maka kita tidak perlu sedih atau khawatir dengan diri kita. Justru kita harus meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang membenci kita. 7. Buktikan jika apa yang dituduhkan itu keliru.
Cara terbaik selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita yaitu dengan membuktikan bahwa tuduhan mereka itu keliru. Kita tidak perlu menjelaskan apapun, tapi cobalah langsung dibuktikan dengan tindakan. Cukup bersikap apa adanya yang mencerminkan diri kita sendiri. Dengan begitu, nantinya orang-orang akan bisa menilai siapa yang salah sebenarnya, apakah kita atau orang yang membenci kita. Jika diri kita memang baik, maka orang lain juga akan menganggapnya seperti itu. 8. Fokus dengan hidup diri sendiri. Selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, maka keberadaan seseorang yang membenci kita akan selalu ada. Tidak peduli di mana dan dengan siapa kita tinggal. Pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Jadi santai saja jika ada orang yang membenci kita. Mereka akan selalu ada meski kita sudah berbuat sebaik apapun. Sikap mereka juga tidak akan berubah meski kita sudah menolongnya. Kebanyakan mereka akan tetap bersikap jahat dan tidak menyukai kita walau kita sudah berbuat baik dengan mereka. Maka dari itu, daripada menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan mereka yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita fokus pada diri sendiri, fokus bekerja, belajar atau mengembangkan diri, beribadah, dan menyenangkan orang-orang yang sayang dengan kita. Jangan sampai kita berfokus pada orang yang membenci kita dan lupa dengan orang yang menyayangi kita. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Selalu usahakan tetap baik kepada orang yang tidak menyukai kita. Biarkan orang-orang menghakimi hidupmu, dan kamu harus tetap menjalani hari-harimu dengan jauh lebih baik, karena mereka hanya akan membuang waktunya sendiri. Terima kasih sudah menonton.